Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sang Penyair, channel yang membahas tentang kehidupan akhir zaman dan berbagi syair-syair kehidupan. Aku adalah putra Sang Fajar, adalah Sang Soekarno yang ingin menjelaskan tentang keterkaitan Wahyu Cakraningrat, Wahyu Nur Muhammad dalam diri Sang Khalifatullah Al-Mahdi yang disebut juga memangku wahyu kekuncungane Kiai Semar yang berwatak sebagai pamomongi jagat. Dikatakan sebagai pamomongi jagat karena sesungguhnya bahwa Kiai Semar itu adalah dewa nganglang jagat, seorang dewa yang memiliki istana di Kayangan Suralaya, istana Klampis Ireng, namun ditinggalkan demi sebuah tugas untuk menata kehidupaning jagat, kehidupan alam dunia. Lalu siapakah Kiai Semar yang beristana di langit yang keempat? Maka akan aku jelaskan dan aku terangkan, agar bagi semua orang memperoleh penjelasan yang terang benderang, sehingga menjadi orang yang memandang alam kehidupan ini dari seluruh sudut pandang, dan bukan hanya dari satu sisi sudut pandang saja. Sebab bagi siapapun yang memandang kehidupan hanya dari satu sisi sudut pandang saja, maka ia akan menjadi orang yang seperti katak dalam tempurung, tidak bisa memahami bahwa ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah hasanah ilmu yang tak akan habis untuk dipelajari. Bahkan andaikan seluruh makhluk itu hanya berdasarkan ilmu satu persatu dan dikumpulkan menjadi satu, itu pun tetap hanya menjadi satu bagian saja dari hasanah ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketahuilah bahwa Sang Purwaning Dumadi itu telah menyusun tahapan-tahapan kehidupan dari awal hingga sampai pada akhir dari semua kehidupan, kecuali Sang Purwaning Dumadi yang tidak berawal dan tidak berakhir, karena dia adalah Sang Pencipta. Aku jelaskan dan aku terangkan tentang siapakah Kiai Semar yang merupakan ruh wahyu Cakraningrat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala hidupkan dari waktu ke waktu, dari masa ke masa, dari zaman ke zaman. Yang dimaksud dengan petala 7 adalah langit Tundo Pitu, langit Sabtuju hingga sampai pada Kayangan Suralaya, tempat Sang Purwaning Dumadi. Yang dimaksud dengan langit Kayangan Sab 1 adalah dunia alam lahir, tempat kehidupan bagi kita umat manusia. Mengapa disebut langit? Karena sesungguhnya bahwa segala ciptaan Sang Hyang Purwaning Dumadi itu adalah langit bagi tempat-tempat yang lainnya. Setiap tempat memandang tempat yang lainnya adalah sebagai langit, karena tidak ada dasarnya atas tempat tersebut dalam rotasi kehidupan antar langit, di atas rotasi kehidupan alam raya. Maka dalam satu susunan kehidupan, satu dimensi kehidupan, tempat yang kita huni yang disebut sebagai alam dunia ini adalah langit Sab 1. Kemudian naiklah pada yang kedua, yang dalam bahasa wayang disebutnya sebagai tempat istananya Sang Hyang Kanekoputro. Lalu siapakah Sang Hyang Kanekoputro itu? Maka aku jelaskan. Jika dalam bahasa ilmu Islam adalah adanya sebutan Sultanul Aulia, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an, yang memegang panji-panji orang-orang pilihan antar waktu dan antar zaman yang disebutnya sebagai waliullah. Maka dikatakan bahwa tempatnya ruh-ruh para wali itu adalah
bertempat antara langitnya dunia dan langitnya kayangan, menjadi tangga pertama bagi langitnya dunia, untuk menuju kepada langit yang lebih tinggi. Dan itulah yang disebut dengan Sang Hyang Kaneka Putra itu. Sesungguhnya adalah Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an, sebagai pemimpinnya para waliullah, dengan satu bendera panji-panji yang berwarna merah, yang akan dikibarkan pada saat semuanya dikumpulkan di padang mahsyar, sebagai pengayom dalam menunggu giliran saat semua amal dihitung satu persatu. Kemudian memasuki istana yang ketiga adalah yang disebut dengan istananya Sang Hyang Bathara Guru. Lalu siapakah Sang Hyang Bathara Guru itu? Maka aku jelaskan dan aku terangkan bahwa Sang Hyang Bathara Guru itu adalah Sang Maha Guru, tempat perizinan dari semua anak cucu. Maka yang disebut dengan Sang Hyang Bathara Guru itu adalah tiada lain dan tiada bukan bahwa beliau adalah Nabiullah Adam alaihissalam, yang menempati daripada istana langit pada sab yang ketiga. Dan di tempat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan semua ruh-ruhnya para nabi, baik para nabi yang diketahui hingga para nabi yang tidak diketahui, kecuali adalah Nabiullah Khidir alaihissalam dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menginjak pada istana kayangan pada langit yang keempat, jika dalam bahasa wayang adalah yang disebut dengan sebutan Sang Hyang Ismaya Jati, Semar Badranaya, Dewa Nganglang Jagat. Dengan penjelasan itu, maka semua orang pun sudah tahu bahwa yang dimaksud dengan Sang Hyang Ismaya Jati itu adalah Nabiullah Khidir alaihissalam, yang berkelana antara waktu dan antar zaman, di antara semua zaman yang sudah pernah berlaku di muka bumi. Kemudian memasuki susunan istana langit pada sab yang kelima, yaitu istana yang dihuni oleh Sang Hyang Padawenang, Patih Kayangan Suralaya. Sebutan patih itu adalah wakil, maka aku katakan dan aku sampaikan bahwa satu-satunya patih dari Sang Hyang Purwaning Dumadi itu adalah Sang Hyang Padawenang, satu-satunya wakil Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam seluruh kehidupan itu, tiada lain dan tiada bukan, yaitu beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa aku katakan sebagai wakil dalam seluruh kehidupan? Maka aku jelaskan bahwa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah wujud kesempurnaan dari yang dikatakan wahyu Nur Muhammad. Pada wahyu Nur Muhammad itu adalah induknya dari segala wahyu. Maka wahyu Nur Muhammad itu adalah wahyu yang telah menaungi seluruh kehidupan dari masa awal hingga sampai lahirnya kesempurnaan. Wahyu itu adalah pada diri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hal itu akan tetap berlangsung terus-menerus hingga sampai telah datang hari kiamat. Karena di masa kehidupan saat ini pun Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap menaunginya dengan kekuatan wahyu Nur Muhammad, yaitu wahyu Nur Muhammad yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan dan tempatkan pada diri Sang Khalifatullah Al-Mahdi, Sang Juru Selamat dalam kehidupan di akhir zaman. Kemudian pada langit yang keenam adalah yang disebut dengan langit paletan atau langit batasan, menjadi langit yang membatasi antara semua langit dengan singgasana di langit yang ketujuh. Yang disebut dengan langit batasan itu adalah yang dikatakan dengan sebutan Nurullah, lautan yang tiada berpantai,
melapisi seluruh langit batasan dengan cahaya sang ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian pada langit yang ketujuh itulah hakikatnya singgasana Zatul Wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan penjelasan ini maka jelas dan teranglah bahwa yang dimaksud dan disebut dengan Sang Hyang Ismaya Jati Semar Badranaya itu adalah Nabiullah Khidir alaihissalam yang Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan berbagai rahasia dalam hidupnya, termasuk ruh kehidupan Nabiullah Khidir alaihissalam yang disebut dengan Wahyu Cakraningrat, yang berhubungan erat dengan keberadaan Wahyu Nur Muhammad. Maka aku jelaskan dan aku terangkan, agar lebih jelas dan lebih faham lagi bagi semuanya tentang Nabiullah Khidir alaihissalam yang terkait dengan Wahyu Cakraningrat dan Wahyu Nur Muhammad. Dalam diri Sang Khalifatullah Al-Mahdi itu, sesungguhnya ada dua wahyu yang sangat penting dan sangat pokok, yaitu Wahyu Cakraningrat dan Wahyu Nur Muhammad. Wahyu Cakraningrat itu berfungsi dan Allah fungsikan pada diri Sang Khalifatullah Al-Mahdi itu adalah untuk mengerti dan mengetahui tentang segala yang tercatat dalam kitab Soro, yang sesungguhnya adalah yang kita sebut dengan Lauhil Mahfud sebagai tempat pencatatan takdir kehidupan. Untuk itulah bahwa Sang Khalifatullah Al-Mahdi itu adalah orang yang akan mampu meluruskan semua sejarah kehidupan dari semua masa yang telah dilalui dan dilewati, pada sejarah-sejarah yang dibelokkan, dipalsukan, maupun sejarah-sejarah yang sudah tidak ditemukan lagi. Dan selanjutnya bahwa dalam diri Imam Al-Mahdi itu terdapat Wahyu Nur Muhammad adalah sebagai pancer atau kiblatnya semua wahyu yang ada dalam semesta kehidupan. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan segala sesuatunya itu adalah dari percikan Wahyu Nur Muhammad. Maka jelaslah bagi semuanya bahwa siapapun yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kuasakan pada dirinya adalah Wahyu Nur Muhammad, maka dia akan Allah jadikan sebagai pengendali dari alam semesta kehidupan, hidup dalam semua dimensi kehidupan antara lahir dan gaib. Untuk itulah dikatakan sebagai pemangku amanah, karena memegang rahasia kehidupan alam lahir dan rahasia kehidupan alam gaib sesuai yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kuasakan kepada dirinya. Atas semua penjelasan yang aku sampaikan ini, maka jelaslah bagi semuanya tentang bagaimana kriteria dan ciri-ciri yang jelas dari orang yang bergelar Khalifatullah Al-Mahdi, bukan hanya sebagai orang yang hanya sekedar mengaku untuk sebuah popularitas diri. Dan dengan segala penjelasan dariku itu lebih memperjelas lagi tentang bagaimana penguasaan ilmu atas ilmu yang Allah kuasakan kepadanya, yang mencakup hingga sampai pada rahasia alam semesta. Yang demikian itu adalah untuk lebih memperjelas tentang bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berkuasa dan menguasai atas segala ciptaan. Untuk itulah aku jelaskan dan aku tegaskan bahwa ketika semua orang berbicara tentang akhir zaman, maka bukan hanya berbicara tentang dana amanah, harta amanah, namun terkait dengan semua unsur kehidupan. Maka lihatlah nanti bagaimana ketika Imam Al-Mahdi itu akan menyatukan semua perbedaan, bagaimana Imam Al-Mahdi itu akan memakmurkan dunia, bagaimana Imam Al-Mahdi itu akan menegakkan kebenaran dan keadilan, bagaimana Imam Al-Mahdi itu
akan menjawab semua pertanyaan dari yang mereka tidak mengerti dan mereka tidak fahami dengan jawaban yang benar dan bukti yang nyata. Khusus mengenai dana amanah atau harta amanah, maka aku katakan dan aku sampaikan bahwa semuanya berada dalam skenario besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki sebagai kebiar awal terbukanya pintu gerbang menuju peradaban baru akhir zaman yang kemahripah loh jinawi toto titi tentram kerto raharjo. Dan khusus mengenai dana amanah, harta amanah, pada waktunya semua akan menuai hasil sesuai dengan perbuatannya masing-masing. Barang siapa yang menjalankan amanah dengan benar sebenar-benarnya, maka akan menerima anugerah keselamatan dunia akhirat. Sebab harta amanah itu, baik yang lahir maupun yang gaib, semuanya bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan orang-orang yang memanfaatkan harta amanah untuk kepentingan pribadi, menipu orang banyak dengan berbagai cara, di antaranya adalah kontribusi-kontribusi yang tidak berujung, maka akan menerima resiko dunia akhirat sebagai orang yang menjadi bagian dari golongannya orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah menyelewengkan tugas amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sang pemangku hak amanah. Semua penjelasan ini untuk memperjelas tentang bagaimana kehidupan akhir zaman itu harus dilalui atau dijalani, dan menyingkap tabir-tabir misteri yang menyelubungi kerahasiaan gelar Khalifatullah Al-Mahdi, Imam Al-Mahdi yang menerima kuasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menata kehidupan akhir zaman pada zaman yang sedang berlaku pada saat ini. Aku adalah Sang Soekarno menyampaikan kepada semuanya, insya Allah atas izin dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka gerbang zaman adil dan makmur itu akan segera kita mulai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Demikianlah amanah telah kami sampaikan dan tersampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.